Pandemi corona yang tak kunjung berakhir membuat setiap negara di dunia berupaya untuk terus bertahan dan melakukan inovasi demi menekan penyebaran musuh tak kasat mata ini. Salah satunya melalui alat pendeteksi COVID-19. Dan muncullah alat pendeteksi COVID-19 baru buatan Indonesia yang akan diberdayakan pemerintah mulai 26 Januari 2021. Alat ini mulai ditaruh di sejumlah simpul-simpul transportasi umum, seperti stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, dan terminal. Nama alat ini adalah Genos. Meskipun jika dilihat sekilas, wujudnya mirip dengan monitor pembaca detak jantung, namun penemuan Universitas Gadjah Mada ini diklaim dapat mendeteksi COVID-19. Begini cara kerjanya. Calon pengguna transportasi massal akan diminta menghembuskan nafas ke sebuah tabung saat tes. Kemudian, mesin Genos akan mendeteksi keberadaan virus corona dalam tabung tersebut. Hasilnya akan segera keluar dalam 3 menit. Penggunaan Genos telah mendapat izin dari Satgas COVID-19 melalui surat edaran terbarunya, yang mengizinkan penumpang kendaraan jarak jauh di wilayah Jawa dapat menggunakan Genos sebagai alternatif tes sebelum keberangkatan selain tes PCR ataupun tes rapid antigen. Dan nyatanya, Genos memang bisa jadi alternatif yang mumpuni. Selain dari waktu tunggunya yang singkat, biaya penggunaan Genos relatif murah, hanya berkisar di Rp15.000 hingga Rp20.000 per orang. Jauh lebih ekonomis ketimbang rapid antigen maupun PCR. Lagi pula, keakuratannya disebut-sebut mencapai 90%. Kehadiran Genos tentunya menjadi sebuah terobosan baru di dunia kedokteran tanah air. Saya melihat ini sebagai alternatif untuk kita bisa menemukan kasus lebih dini, lebih awal, sehingga mortalitas kita turunkan, survival kita bisa naik. Namun perlu diingat, penggunaan Genos belum bisa menggantikan tes PCR yang tetap menjadi acuan valid global dalam pengobatan pasien COVID-19. PCR test itu yang selalu dikenal sebagai gold standard, jadi standar acuan yang paling utama. Dia yang paling menentukan apakah seseorang memang benar terkena virus COVID-19 atau tidak. Genos itu adalah untuk screening. Jadi kalau bahasa sederhananya, Genos ini bisa menggantikan peran misalkan termometer yang selama ini kita pakai, ya, atau menjadi alternatif juga dari tes cepat, baik rapid test yang antibody maupun rapid test yang antigen. Lagi pula, sebagai penemuan baru, masih banyak yang harus disempurnakan dari Genos. Misalnya saja, soal kemampuan alat ini untuk mendeteksi hembusan nafas dari perokok maupun pasien komorbid yang bermasalah di paru-paru. Tadi beberapa data yang disebutkan bahwa pada perokok itu mempengaruhi, tentu ini menjadi faktor. Yang kedua adalah hembusan dari pengaruh internal, ya. Misalnya dia menderita kanker paru, dia memiliki penyakit asma, memiliki penyakit paru obstruksi kronik atau cystic fibrosis. Tentu ini akan mempengaruhi hasil. Dan saya lihat di dalam uji klinisnya memang belum melihat pada pasien-pasien dengan komorbid sepertinya, ya, terutama komorbid penyakit paru. Apalagi hingga saat ini, dalam perihal 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, Indonesia masih punya kendala soal tracing dan treatment. Jadi, secanggih apapun alat yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19, tidak akan ada bedanya bagi penularan wabah. Jika pihak yang dinyatakan positif COVID-19 tetap bebas berkeliaran. Bahwasannya itu produksi bangsa dan lebih murah, oke, itu saya sangat setuju. Tapi yang paling penting adalah tindak lanjut. Sesudah kita temukan orang itu positif atau dia kontak erat, apa yang mau dilakukan? Semua bisa dilakukan pemeriksaan apapun, tetapi kalau tidak ada tindak lanjut untuk mereka-mereka yang kemungkinan akan melakukan penularan, terus apa yang mau diharapkan dari sana? Bagaimanapun juga, karya anak bangsa ini tetap butuh diapresiasi, karena kehadiran Genos akan membuat pemeriksaan di pintu-pintu masuk berbagai daerah semakin efisien. Alangkah baiknya jika kemajuan dalam hal testing COVID-19 ini juga disempurnakan oleh tracing dan treatment yang mumpuni.
Tim Liputan CNBC Indonesia.